Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Arif Pratama dari kelas 4D dengan NIM 12350100167. Di sini saya akan membahas atau mereview 3 buku, salah satu karya dosen di UIN, khususnya di SPI. Baiklah, langsung saja. Buku yang pertama saya akan membahas yaitu buku Sejarah Tasawuf dan Tarekat karya Dr. Asep Ahmad Hidayat. Nah, buku ini membahas tentang apa itu tasawuf dan tarekat. Selain itu juga buku ini juga membahas tokoh-tokoh sufi yang terkenal di periode klasik, terkhusus di Asia Barat, Afrika Utara, Spanyol, hingga sampai Wali Songo pun buku ini pun ngebahas. Dan buku ini juga membahas tentang tarekat yang ada di Nusantara, terkhusus di abad 19. Yang pertama ada tarekat Naksabandiyah, lalu yang kedua ada tarekat Naksabandiyah Khalidiyah, yang ketiga ada tarekat Qadariyah wa Naksabandiyah atau bisa yang sering kita kenal yaitu TQN, dan masih ada beberapa tarekat yang lainnya di Indonesia tentunya. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke buku yang kedua. Oke, langsung saja lanjut. Yang kedua, saya akan mereview atau membahas buku yang kedua yaitu Studi Kawasan Dunia Islam, Sejarah, Teori, dan Pemetaan Kawasan. Yang pertama, studi kawasan saat ini merupakan bidang kajian populer yang banyak dipelajari di dunia Islam. Dan studi kawasan adalah bidang kajian interdisipliner, multidisipliner, dan sekaligus transdisipliner yang berhubungan erat dengan wilayah geografis, nasional, atau budaya tertentu. Di dalamnya mencakup kajian ilmu sosial, humaniora, ilmu politik, dan hubungan internasional, bahkan studi bahasa. Nah, namun sampai hari ini bahan referensi yang mengurai tentang studi kawasan, termasuk studi kawasan dunia Islam, masih jarang didapat. Nah, buku ini yang tadi gitu hadir sebagai upaya menjawab kegundahan para studi kawasan, khususnya kawasan dunia Islam, karena kekurangannya referensi bahasa Indonesia tersebut. Nah, buku ini berusaha menyajikan rangkaian sejarah pemetaan kawasan dan teori kajian wilayah atau studi kawasan, khususnya studi kawasan di dunia Islam. Selain itu juga buku ini memetakan kawasan dunia Islam dengan pendekatan geopolitik, etnolinguistik, dan kawasan muslim minoritas. Baik, cukup saja. Kita langsung bahas buku yang terakhir, yaitu buku yang ketiga tentang sejarah sosial muslim minoritas etnis Melayu di Nusantara, terkhusus pada wilayah Patani Thailand, Singapura, Moro, Filipina, dan bahkan Timor Leste. Nah, buku ini yang pertama dibahas itu ada teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada apa aja sih teori masuknya Islam ke Nusantara itu? Nah, di buku ini tuh membahas ada 4 teori. Teori India, teori Arab Mekah, teori Arab Parsi, dan terakhir ada teori Cina Indochina. Selain itu juga buku ini membahas sejarah sosial Islam di kerajaan Thailand,
lalu diikuti dengan sejarah sosial Islam di Timor Leste, dan sejarah sosial Islam Republik Singapura, dan ditutupi yang terakhir tuh buku ini membahas juga sejarah sosial Islam di Republik Filipina. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya atau review ketiga buku tadi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan yang saya ucapkan. Billahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.